Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Budaisme. Pada episode kali ini berjudul Candi. Sebelum cerita berlanjut, yuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng, biar kalian gak ketinggalan info Budaisme. Hampiri zona nyaman, rilekskan diri, dan biarkan narasi kami menemani perjalanan Anda. Mari kita mengetahui bersama. Dalam beberapa episode terakhir ini, kita telah membahas tentang wihara dan pagoda, serta bagaimana pagoda terinspirasi oleh stupa dan dibangun berdasarkan keunikan masing-masing negara. Lantas, bagaimana dengan candi? Candi telah menjadi kepingan penting budaya dan sejarah Indonesia. Istilah candi dalam bahasa Jawa kuno dimaknai sebagai sebuah bangunan suci untuk tempat memuja dewata. Namun, apakah teman-teman Budaisme tahu kalau candi sebenarnya terinspirasi dari bahasa Pali, yaitu cedi, yang berhubungan dengan kata dari bahasa Thailand, cedi yang berarti stupa. Stupa adalah bangunan yang berbentuk mangkuk terbalik atau berbentuk seperti genta yang digunakan sebagai makam untuk menyimpan relik suci, peninggalan, dan orang-orang suci yang terkait dengan Buddha. Menilik hal ini, tidak heran bentuk-bentuk candi di Indonesia serupa dengan stupa di India, karena sejarahnya di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan agama Hindu dan Buddha di Jawa pada abad ke-7 dan 14 saat era kerajaan Jawa. Patut dipahami, candi tidak eksklusif erat kaitannya dengan agama Buddha saja. Terdapat juga candi yang dibangun oleh kerajaan Indonesia yang merupakan pemeluk agama Hindu. Lantas, apa saja candi agama Buddha dan Hindu? Apakah mereka melayani tujuan yang sama? Dan bagaimana membedakan kedua candi ini? Biar tidak terus bertanya-tanya, tonton terus episode-episode Budaisme mendatang, di mana kita akan mencermati perbedaan ini. Karena candi di Indonesia terinspirasi dari stupa, maka gaya arsitektur, teknik konstruksi, dan dekorasi mengadopsi gaya India dalam berbagai aspek, seperti contohnya gaya desain candi Borobudur yang mirip dengan stupa Kesaria di India. Kita dapat menelaah persamaan ini dengan melihat stupa di Candi Borobudur yang dibuat oleh dinasti Shailendra dan stupa Kesaria. Sama-sama memiliki koridor menanjak dan konsentris, atau saat kita menepaki koridornya, lintasan ke bagian atas candinya itu berpusat ke tengah. Stupa Kesaria memiliki patung Buddha di terasnya. Laksana stupa Kesaria. Candi Borobudur juga memiliki patung Buddha di terasnya. Bahkan di bagian Arupadatu atau puncak candi dinasti Shailendra ini terdapat stupa berbentuk silinder di atasnya, sebagaimana Arupadatu stupa Kesaria. Meskipun waktu pembangunan kedua stupa ini berselisih kurang dari lebih 2 abad, dan terpaut jarak 4.483 km. Namun, keduanya berbagi kemiripan yang luar biasa. Meskipun demikian, candi di Indonesia memiliki keunikannya sendiri, seperti pembangunan candi di Indonesia mayoritas menggunakan batu andesit, sedangkan stupa di India sebagian besar terbuat dari batu bata. Dinding candi di Indonesia umumnya dihiasi dengan pahatan relief yang menggambarkan suatu cerita maupun ajaran agama. Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha, di mana dinding candinya menceritakan adegan kehidupan sehari-hari di Jawa kuno pada abad ke-8, mulai dari kehidupan istana, kehidupan biksu, hingga kehidupan rakyat jelata di desa. Pahatan relief ini juga melukiskan candi
nelayan, pasar, berbagai flora dan fauna pada era tersebut. Fungsi candi di Indonesia berbeda tiap agama. Dalam agama Buddha, awalnya candi dibuat dengan tujuan untuk menyoroti pengabdian para raja kepada agamanya dan untuk meminta berkah. Lebih lanjut lagi, candi juga digunakan untuk menyimpan abu jenazah para raja maupun biksu Buddha yang dikremasi, serupa dengan kegunaan stupa. Sebagaimana stupa juga dewasa ini, candi-candi di Indonesia telah mengalami perluasan fungsi. Candi tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja oleh pemeluk agama Buddha, namun digunakan sebagai tempat pariwisata dan edukasi untuk mempelajari sejarah dan budaya. Sekian informasi yang dapat Budaisme sampaikan. Budayana TV sangat menghargai teman-teman yang sudah subscribe dan menonton. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Apabila terdapat kelalaian dalam penyebutan dan penamaan, mari kita bertukar opini di kolom komentar. Jangan lupa bangga mengetahui bersama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.